Perkenalkan, nama saya Elvita Rosiana Butar-Butar dengan NIM 2102040006 dari Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya membuat video mengenai tema teori pembentukan laut untuk memenuhi tugas oseanografi umum dengan dosen pengampu Pak Tri Febrianto. Pada teori proses pembentukan bumi, yang pertama teori Laplace atau kabut, menjelaskan bagaimana awan atau kabut dapat terbentuk dari partikel-partikel kecil seperti debu, asap, dan uap air di atmosfer bumi. Pembentukan bumi berawal dari pengerutan matahari yang mengakibatkan bagian dari matahari terlepas, sehingga terlempar keluar dan saling tabrakan. Akhirnya terbentuklah planet. Pada saat itu gravitasi bumi sangat kuat sehingga menarik asteroid, sehingga terjadi tabrakan. Dengan adanya tabrakan yang cukup banyak dan dahsyat, akhirnya terbentuklah kawah-kawah. Dari kawah itulah mulai terbentuk lautan. Pada awalnya, karena bumi diselimuti oleh kabut, sehingga bumi mengalami pembekuan. Setelah tak lama kemudian, debu yang menyelimuti bumi menghilang, dan sinar matahari dapat tembus, mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air yang ada. Dan mulailah turun hujan. Hujan yang berlalu sangat lama ini mengakibatkan kawah yang terbentuk tadi terisi oleh air. Yang kedua, teori apungan benua. Teori apungan benua juga dikenal sebagai teori tektonik lempeng. Tahun 1900-an, seorang ahli meteorologi dari Jerman, Alfred Wegener, mengemukakan sebuah hipotesis tentang apungan benua. Dia mengemukakan bahwa dulu ada sebuah superkontinen disebut Pangaea yang pecah jutaan tahun lalu. Kemudian benua-benua pecahnya perlahan bergerak menuju posisinya saat ini. Dan dia terus bergerak perlahan. Bukti yang pertama yang diajukan oleh Wegener adalah adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika Selatan dengan benua Afrika. Bukti selanjutnya, jajaran pegunungan yang terpotong antara samudera. Bukti terakhir yang diajukan oleh Wegener untuk mendukung hipotesisnya adalah iklim masa lampau. Ketika benua-benua disusun menjadi satu untuk membentuk Pangaea, sisa dari material glasial menyatu membentuk pola seperti hamparan es yang menutupi kutub bumi kita hari ini. Yang ketiga, teori pergeseran benua. Pada teori pergeseran benua juga dikenal sebagai teori deriv kontinental, adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana benua-benua di permukaan bumi bergerak terpisah satu sama lain seiring waktu. Continental drift merupakan gagasan yang dituangkan oleh Alfred L. Wegener pada hipotesisnya yang dituangkan dalam buku berjudul The Origin of Continents and Oceans. Isinya, benua tersusun dari batuan sial yang terapung pada batu sima yang lebih besar berat jenisnya. Hipotesis utamanya adalah di bumi pernah ada satu benua raksasa yang disebut dengan Pangaea, artinya sebuah daratan yang dikelilingi oleh pantalasa semua lautan. Menurut teori ini, sekitar 200 juta tahun yang lalu, seluruh benua-benua di permukaan bumi membentuk satu benua besar yang disebut Pangaea. Kemudian Pangaea mulai terpecah dan benua-benua yang kita kenal sekarang terbentuk. Teori pergeseran benua menyatakan bahwa pergeseran benua-benua ini terjadi karena gerakan lempeng tektonik yang membawa benua-benua terpisah satu sama lain. Yang keempat, teori konveksi. Pada aliran konveksi di dalam lapisan astenosfer yang kental, di mana pengaruhnya sampai ke kerak bumi di atasnya, menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak. Gerakan aliran ini dapat menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata. Aliran konveksi yang sampai ke permukaan bumi di mid-oceanic ridge. Di puncak mid-oceanic ridge, lava mengalir terus di dalam kemudian tersebar ke dua sisi dan membentuk kerak bumi baru. Teori konveksi berkaitan dengan perpindahan panas dan massa yang terjadi dalam fluida, gas atau cairan, karena adanya perbedaan suhu dan konsentrasi. Konveksi dapat terjadi secara alami, natural convection, atau dipaksa forced convection. Yang kelima, teori pergeseran dasar laut. Pada teori pergeseran dasar laut atau seafloor spreading theory adalah teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana dasar laut berubah sepanjang waktu.
Menurut teori ini, kerak bumi di bawah dasar laut terus bertambah karena adanya pertumbuhan di sepanjang punggung tengah samudra yang dikenal sebagai riji atau punggung dasar laut. Proses pergeseran dasar laut dimulai ketika magma dari mantel bumi naik ke permukaan dan membentuk punggung tengah samudra yang panjang dan sempit. Ketika magma ini mendingin dan membeku, ia membentuk kerak bumi baru. Lempeng tektonik yang berada di atas kerak bumi baru ini kemudian bergerak menjauh dari punggung tengah, membawa kerak bumi baru bersama-sama dan menjauh dari sumber magma. Teori pergeseran dasar laut memberikan penjelasan tentang bagaimana lempeng tektonik bergerak di permukaan bumi dan bagaimana proses ini berdampak pada bentuk lautan dan kontinen. Teori ini juga menjelaskan mengapa kerak bumi di bawah samudra lebih mudah daripada kerak bumi di bawah benua, dan mengapa kerak bumi di sepanjang punggung tengah samudra lebih tipis dan lebih aktif secara geologis. Teori pergeseran dasar laut sangat penting dalam pemahaman kita tentang evolusi bumi dan perubahan lingkungan. Teori ini juga digunakan dalam pemetaan dan penjelajahan dasar laut serta dalam pengoboran minyak dan gas bumi. Yang keenam, plate tectonic theory. Pada teori ini dijelaskan bagaimana permukaan bumi dibentuk oleh kepingan-kepingan litosfer, yaitu lapisan padat dari kerak bumi dan mantel bumi bagian atas yang mengapung di atas astenosfer. Astenosfer ini adalah lapisan plastis di bawah litosfer yang memiliki sifat seperti fluid yang dapat mengalir. Masing-masing kepingan litosfer ini disebut sebagai lempeng.